Halo para netizen, halo para teman-teman semuanya, bertemu kembali di channelnya Mahfud Ozil, yaitunya di YouTube-nya Starting Football Olahraga. Nah kawan, yuk kita bahas nih pertandingan tadi malam, di mana itu quarter final atau bilang itu ya perempat final lah Liga Champions kemarin, pertemukan Real Madrid versus Manchester City, yaitu di leg kedua, dan juga ada Arsenal perwakilan Liga Inggris yang mendatangi Allianz Arena yang menjamu pastinya Bayern Munchen. Nah, kedua tim Liga Inggris ini sudah pulang lebih dulu. Artinya apa? Ya kita banyak lah kawan-kawan ya. Artinya itu para netizen sekali ini itu ya mengatakan bahwasannya itu tim Liga Inggris di sini itu terlalu banyak omong kosong sebelum membuktikan di tengah lapangan, dan itu pun sudah terjadi pada musim ini. Artinya Manchester City sebagai tim tuan rumah kemarin dan juga sebagai juara bertahan di Liga Champions yang mendominasi ingin meraih triple winner yang kedua kalinya, dan itu tertahan ketika bertemu DNA Liga Champions yaitu Real Madrid. Dan juga kita bilang sih Arsenal ya tidak jelek-jelek amat sih, artinya itu sebuah prestasi walaupun dia tidak lolos ke semifinal ataupun masuk ke final Liga Champions. Artinya selama Arteta dia melatih dan juga masuk Liga Champions, ini salah satu prestasi terbesarnya yang walaupun dia mampu hanya sampai perempat final. Ya kita bilang ya juga Arsenal ini salah satu underdog juga kan, salah satu underdog di mana itu ya Arteta mempunyai kualitas main muda dan juga statistiknya ya sangat luar biasa. Kalau kita ukur nih persamaan dan juga kita bandingkan dengan Tuchel selama dia muncul maupun Liga Inggris, Arteta itu masih unggul. Tapi kan underdog di sini ya musuhnya itu bukan kaleng-kaleng, artinya itu Bayern Munchen salah satu menjadi hantu, salah satu menjadi mimpi buruk Arsenal ketika berjamu atau bertemu Liga Champions, dan itu sudah berkali-kali. Dan tadi malam sudah terbukti bahwa underdog Arsenal di sini itu kalah pengalaman juga, dan juga kalah dari kualitasnya. Ketika ada gol Joshua King di sini, artinya walaupun Arsenal bermain objektif ataupun bermain terbuka, di situ Bayern Munchen masih juga mendominasi untuk permainan bersama dengan Bayern Munchen di Arsenal. Nah, dari sini kawan, artinya itu Arsenal butuh namanya tuh jam terbang lebih tinggi lagi untuk bisa lebih objektif permainannya di musim depan akan datang ya. Karena kan ya Arsenal musim depan pasti akan terdaftar sebagai pemain Liga Champions. Tapi untuk hari ini Bayern Munchen ya menurut saya tuh ya lebih pantas untuk lolos. Bukan berarti itu Arsenal bermain jelek, tidak. Arsenal itu kemarin ya permainannya cukup lumayan bagus, mulai dari pergerakannya Martinelli, Bukayo Saka. Cuman Arsenal di sini walaupun kita bilang tim underdog yang menghadapi namanya itu ya salah satu tim besar di Liga Champions ya disebut Bayern Munchen, karena nggak mempunyai striker pentolan yang untuk bisa menciptakan gol. Siapa sih strikernya itu ya? Kalau nggak bukan Kai Havertz dan juga Gabriel Jesus. Cuman kemarin ya bukan nggak ada peluang, cuman banyak ya shift yang dilakukan oleh namanya itu Manuel Neuer. Itulah sama kayak tadi pertandingan tadi malam ketika Manchester City menghadapi Real Madrid di Etihad Stadium. Di babak pertama di sini kalau kita bilang itu Man City itu ya sudah menguasai semuanya. Apa yang kurang? Mendominasi permainan juga dapat, tembakan gawang dia mungkin 33, dan juga mulai shot on targetnya lumayan 16. Kalau kita bandingkan dengan Real Madrid yang hanya mendapatkan 8 shot on target dan juga 9 dari tendangan ke gawang, itu sudah membuahkan gol. Dan itu terbukti seorang pemain Rodrigo itu membobol gawang Manchester City itu di menit ke-12, menerima assist Vinicius Junior, dan itu langsung ditendang ke depan gawang walaupun hampir ditepis. Rodrigo mampu merubah keadaan di babak pertama. Ya kita bilang lah, Real Madrid itu kan dari babak awal itu sudah mulai bermain dengan namanya terbuka, bermain dengan mencoba tuh high pressing. Tapi kualitas pemain Manchester di sini itu lebih objektif kalau kita bandingkan, artinya itu lebih dominan di antara pemain Real Madrid. Kenapa? Secara ball position kalau kita bilang Pep Guardiola adalah salah satu pelatih yang handal. Dia mengandalkan namanya itu player penguasaan bola. Artinya itu ya betul-betul menguasai permainan di situ, menguasai bola untuk mencari celah dan momen untuk bisa mencetak gol. Erling Haaland aja kemarin ketika bertemu dengan Madrid itu hanya mendapatkan 2 peluang. Satu mengenai tiga gawang dan itu sundulan. Kita bandingkan dengan yang ini, Phil Foden kemarin nggak kelihatan juga. Kalau misalnya Bernardo Silva ya terlalu banyak pemegang bola, dan memang ya untuk membuka ruang serangan itu banyakkan Bernardo Silva.
Apalagi Jack Grealish. Jack Grealish pergerakannya itu hampir susah ketika dijaga oleh Carvajal. Tapi Real Madrid itu dari awal itu lebih menekan dan itu bisa mencuri gol di menit 12 itu. Rodrigo. Ini Rodrigo memang betul-betul kayak pemain berkelas sih. Tapi dari 120 menit ini adalah salah satu di mana Real Madrid bermain dengan defensif. Dia begitu disiplin di belakang. Seperti ketika dia kemana Manchester City bermain lebih objektif, lebih menguasai bola, menguasai bola permainan, dan juga ya namanya tuh menguasai ball possession secara presisi. Real Madrid hanya bermain namanya counter attack di situ, bermain defensif. Apalagi di belakang ketika Andre Lunin. Nah, Andre Lunin ini adalah salah satu kiper yang sangat luar biasa. Kalau kemarin ketika di liganya ya Valverde yang mendapatkan man of the match, keliru. Di sini man of the match sebenarnya itu Andre Lunin. Dia udah nge-shift lebih dari 8 shift. Artinya itu dari serangan dan juga tembakan pemainnya Manchester City. Dan juga Rudiger itu betul-betul mengurung dan juga Nacho memberhentikan serangannya Erling Haaland. Dan juga Carvajal 120 menit dia berlari terus mengejar bola. Artinya itu menjaga pertahanan Real Madrid di sini. Pemain tengahnya tahu sendiri ada Konekos, Camavinga. Walaupun di awal babak pertama kemarin itu juga ada setakan namanya itu peluang dari Camavinga, tapi walaupun hampir dikena oleh Anderson, tapi kemudian itu terbuka di menit 12. Bukan berarti Man City tidak ada tembakan. Man City dapat 20 menit pertama itu betul-betul kayak nge-pressing pertahanan di Real Madrid. Susah untuk bisa mencetak gol, padahal peluangnya banyak loh. Sudah nggak kelihatan kemarin itu, apalagi Rodri. Yang mendapatkan kartu kuning saja kemarin itu ya ada beberapa pemain Man City sih yang dapat kartu kuning itu. Cuman yang untuk KDB di sini tuh betul-betul ya menjadi mesin motornya pemainnya Man City ini benar-benar menjadi salah satu mesinnya. Motor serangannya itu dari KDB. Full tim loh Man City itu. Yang digadang-gadang di pertama itu ya Madrid pesimis banget untuk bisa lolos dengan Manchester City. Tapi Real Madrid di sini itu di atasnya itu sebuah tahta. Artinya tahta itu dia tuh DNA-nya Liga Champions, King Eropa. Di mana dia itu mempunyai mendominasi Eropa di sini itu yang selalu tampil di Liga Champions. Secara pengalaman, secara mental tidak dilakukan lagi. Itulah Real Madrid memenangkan pertandingan itu bukan berarti harus mengandalkan ball position. Walaupun City ball position sudah dapat, secara tembakan semuanya dapat, tembak pojok dia itu dapat, dan Madrid 0. Tapi semuanya tidak berarti. Kenapa? Winning the game. Dan Madrid begitu disiplin untuk menjaga pertahanan di belakang, begitu rapat dan begitu fokus. Ketika pemain Man City ini sibuk dengan pergerakan bolanya, ball positionnya sibuk, tapi high pressing yang dilakukan Manchester City ini mungkin hampir bisa mencetak gol. Peluang Erling Haaland yang kemarin sempat mendapatkan terobosan, tapi sempat Nacho pun yang hampir melakukan blunder itu segera diselamatkan. Artinya ya, back Real Madrid ini benar-benar siap. Banyak sih pemain Madrid yang nggak tampil, Alaba cedera, Liverpool pun juga cedera. Artinya apa? Man City boleh menguasai sepak bola, tapi bolanya bawa aja. Tapi kami yang di semifinal. Masuk babak kedua, ketika udah kelihatan Grealish susah untuk bisa menerobos pertahanan Real Madrid, baru di situ tuh ditarik itu, masuklah Jeremy Doku, baru di situ juga ada masuk namanya Kovacic. Begitu banyak peluangnya, apalagi di babak kedua itu Madrid betul-betul dikurung, betul-betul tidak dikasih permainan. Tapi hebatnya Real Madrid ini, dia melakukan counter attack ketika momen Manchester di sini melakukan namanya itu sedikit kesalahan. Dan hampir kemarin itu dia nyetak gol. Dia hampir mencetak gol dan juga mampu membuka kebuntutan, tapi sayangnya tidak bisa cetak gol. Memang sedikit jauh dari peluangnya itu. Masuknya Luka Modric, menekan Toni Kroos, dan juga ada masuknya Ibrahim Diaz. Vini pun ya di babak extra time kemarin itu ya cukup lumayan capek, makanya diganti Lucas Vazquez. Madrid mampu berhasil walaupun buntutan di menit 73, KDB menerima umpan bola mentahnya kemarin walaupun cetak gol dengan skor 1-1. Tapi Madrid mampu bisa menahan skor 1-1 ini sampai babak extra time selesai. Dan ini ya Pep Guardiola ya memang sedikit kalah taktik dengan Ancelotti ya. Ketika Pep Guardiola sibuk dengan namanya itu taktik dan finishingnya, Ancelotti dengan santainya. Kenapa? Mereka tahu momen apa yang penting ketika di krusial seperti halnya penalti. Dan itu terbukti kemarin. Walaupun Luka Modric nggak masuk,
Tapi Andy Lunin adalah salah satu kiper terbaik saat ini. Dia itu menurut saya itu pahlawan terbaiknya Madrid untuk saat ini. Kalau 2 tahun yang lalu Courtois menjadi pahlawan Real Madrid, ini Lunin. Dia kiper nomor 3 loh di Real Madrid, dan sekarang dia dipercaya Ancelotti, dia tampil di Mister Gawang, dia selalu menjaga gawangnya di sini dari namanya itu untuk kebobolan, dan shifting terjadi di situ. Lihatin Andy Lunin di sini ya, sampai penalti pun ya ada yang bilang juga sempat ada nama diskusi antara satu tim yaitu Kepa mungkin sedikit memberikan pengalaman kepada Andy Lunin, memang dia pernah namanya itu menghadapi Man City babak adu penalti ya, tentang tendangan Bernardo Silva ataupun yang lainnya. Karena di Madrid ini ya percaya satu tim, artinya percaya memang ya pengalaman itu butuh namanya sharing, dan itu terbukti tendangan dari Bernardo Silva dan juga Faki ditepis loh. Lagi Bernardo Silva bilang itu asis lah menurut saya itu. Nah, pinternya Real Madrid di sini ketika dia masuk namanya babak penalti, dia itu tidak langsung mengeluarkan semua penyerangnya, tapi penendangnya itu defender semua loh. Lucas Vazquez penendang, apalagi finishingnya di Rudiger. Lucas Vazquez adalah penendang penalti yang saya ingin mungkin pada tahun 2016 lah. Dia masih namanya tuh juggling bola dengan santainya. Dengan santainya dia namanya dia tebak penalti ke depan yang susah untuk ditebak oleh Henderson. Dan 2 pertandingan di sini artinya itu ya Man City betul-betul kayak menguasai, tapi kedisiplinan dan juga defender Ancelotti di sini betul-betul kepake dan berguna banget ketika mendatangi Etihad Stadium. Kenapa saya bilang begini? Karena ketika Real Madrid betul-betul ingin bermain dengan hard pressing, satu, pemain Real Madrid kalah namanya dengan postur tubuh. Kedua, kalah dalam mainnya tiki-taka. Karena Madrid ya tidak mempunyai ciri khas dengan tiki-taka. Real Madrid dari dulu, dari zamannya Ronaldo sampai zamannya sekarang, Real Madrid itu yang mengandalkan namanya counter attack. Nah ya, permainan seperti itu yang cepat untuk bisa membuahkan gol. Lihat dari kemarin itu counter attack-nya itu, apalagi di babak selatan ya sempat juga ada namanya itu serangan dari mana itu Brahim Diaz ya, sampai Rodri kena kartu kuning ya karena agak menarik dari Brahim Diaz. Banyak peluangnya di walaupun hanya 1 dari Real Madrid, tapi kalau kita bandingkan dengan permainan Man City lebih objektif. Yang sebenarnya Man City lebih layak lolos ke namanya itu ke semifinal, tapi Real Madrid yang punya DNA 14 OCL di sini itu tahu. Karena Madrid yang menyingkirkan namanya itu juara bertahan. Kejadian seperti ini itu mungkin ya kita bilang ya Real Madrid bukan 1-2 kali melakukan yang sama, yaitu mengalahkan tim juara bertahan. Karena sebelumnya pada tahun 2021-2022 itu ya Chelsea ketika menjuari Liga Champions, ketika bertemu Real Madrid lagi, dia yang menggalakkan juara bertahan. Dan juga pada tahun 2013-2014 ya Bayern Munchen yang juara, Real Madrid yang namanya itu yang mengalahkan Bayern Munchen. Artinya apa? Real Madrid di sini betul-betul ya jangan sampai berada di final. Mending Real Madrid itu kalah di semifinal ataupun perempat final. Walaupun Madrid masuk semifinal itu lebih bahaya karena Madrid akan menjuari itu. Dan itu terbukti 3 kali berturut-turut. Nah, dari pertandingan ini kita bilang bahwasanya itu ya mentalitas memang sangat perlu sih. Mentalitas sangat perlu. Taktik memang yang harus kita pakai sepertinya taktik ya parkir bis ini. Kalau memang misalnya kalau memang terbuka, mungkin ya akan terjadi pada tahun kemarin yaitu kebobolan 4-0. Dan tadi malam yang notabene namanya itu Madrid tidak akan lolos semifinal, dan itu menjadi salah satu perwakilan yang lolos ke semifinal ketika PSG dan juga Atletico Madrid di comeback oleh Dortmund dan juga Paris Saint-Germain. Nah, terus dalam komentarin apa pendapat kalian ketika namanya Real Madrid masuk ke semifinal dan mengalahkan juara bertahan dan dari permainan epicnya Manchester City. Ya, Guardiola memang tahu lah caranya itu. Ketika belum bisa menjadikan Real Madrid, dia tidak bisa tenang. Guardiola itu kalau misalnya masih ada Real Madrid namanya di maupun di semifinal, dia tidak bisa berpikir lebih jauh lagi. Dia masih berpikir Real Madrid dulu. Kalau Real Madrid sudah tersingkir, dia dengan santainya, dengan mulusnya akan masuk ke final dan bahkan bisa mengkali Liga Champions. Tapi mohon maaf, untuk kali ini Real Madrid lebih pantas masuk ke semifinal Liga Champions. Ya kemenangan dan ini ya taktik kan, bukan berarti dia ball position dan lebih hebat. Karena ya terlalu banyak megang bola pun peluang nggak ada, ya percuma juga kan. Dan itu pun ya dilakukan oleh Foden. Padahal permainan dari babak pertama sampai babak terakhir itu nggak ada namanya shot on target, penendang dari luar kotak itu nggak ada.
dan itu pun hanya dilakukan oleh KDB, Kevin De Bruyne, ya walaupun dia masih menjauh dari Mister Gawang. Nah itulah kawan lah pendapat saya, dan nantinya itu Real Madrid mungkin akan bertemu dengan Bayern Munchen, dan ini akan mereview pada 7 tahun yang lalu lah, mungkin mesti di zamannya Ronaldo. Nah, bilang komentar apa pendapat kalian ketika Real Madrid masuk ke semifinal dan mengalahkan juara bertahan sekelas Manchester City. Salam olahraga, dan jangan lupa tulis dalam komentar dan subscribe di Starting Football.